SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man sar ala nahjihim wa qtafa atharahum ila yaumil qiyamati. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan pengertian anta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju rahmatahu. Engkau mengerjakan, melaksanakan amalan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya berupa petunjuk bimbingan yang engkau mengharapkan rahmatnya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga memiliki pengertian antatruka ma'asiyallahi ala nurin minallahi takhafu iqabahu, takhafu adzabahu, yaitu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya berupa bimbingan dan petunjuk. Di dalam meninggalkan kemaksiatan tersebut engkau takut akan siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya sebaik-baik bekal yang dipersiapkan oleh setiap hamba, setiap muslim, baik di dalam kubur maupun di hari akhirat kelak, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian wahai kaum muslimin, persiapkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal soleh, amal kebajikan, amal ketaatan dari orang-orang yang bertakwa. Allah taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bahwasanya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat, memerintahkan kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah
ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan tersebut aku akan menghapus kesalahan yang diperbuat, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang uswah, seorang tauladan, seorang panutan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Dalam hadis sahih Muslim bahwasanya dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Berdoalah agar Allah menghancurkan orang-orang musyrik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam ub'ats la'anan." Bahwasanya aku tidak diutus sebagai orang yang melaknat. Innama bu'istu rahmatan. Dan bahwasanya aku diutus sebagai rahmat kasih sayang. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhdatun." Bahwasanya aku adalah rahmat kasih sayang yang dihadiahkan kepada alam semesta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Alam Nashrah juz yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan keadaan baginda Nabi Muhammad kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang pertama Allah taala berfirman dalam surah Alam Nashrah, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah melapangkan, meluaskan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menjadikan dada beliau bercahaya dan luas lagi lapang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 125. Allah taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah akan melapangkan, Allah akan meluaskan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan sebagaimana Allah telah melapangkan, meluaskan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah telah menjadikan syariatnya adalah syariat yang luas, syariat yang lapang, syariat yang toleran, mudah, tiada kesulitan dan tiada beban serta tiada kesempitan padanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan sebuah riwayat dari Al-Imam Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu, yang dimana beliau mengkisahkan dari sahabat bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling berani menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai masalah yang tidak ada seorang pun berani menanyakannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam selain dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang mula-mula engkau lihat dari urusan perkara kenabian ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tegak dan menjawab, "Sesungguhnya engkau telah menanyakan hal yang berbobot, wahai Abu Hurairah. Sesungguhnya ketika usiaku menginjak 10 tahun lebih beberapa bulan, aku berada di padang pasir. Tiba-tiba aku mendengar pembicaraan di atas kepalaku, dan ternyata ada seorang laki-laki yang berbicara kepada laki-laki lainnya. Apakah orangnya ini adalah dia? Maka keduanya datang menyambutku dengan penampilan wajah yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya, dan sama sekali belum pernah aku melihat arwah seperti itu sebelumnya.
dan belum pernah aku melihat pakaian yang dikenakan oleh seseorang. Keduanya datang kepadaku dengan jalan kaki hingga masing-masing dari keduanya memegang kedua lenganku. Tetapi anehnya, aku tidak merasa sentuhan tangan keduanya. Salah seorang berkata kepada yang lainnya, rebahkanlah dia Muhammad. Lalu keduanya merebahkan diriku tanpa paksa dan tanpa sulit. Kemudian salah seorang berkata kepada yang lainnya, belahlah dadanya. Maka salah seorang pun menurut penglihatanku membelah dadaku tanpa ada darah yang mengalir dan tanpa rasa sakit. Lalu berkata kepada yang membelahku, keluarkanlah iri hati dan dengki. Lalu ia mengeluarkan sesuatu yang bentuknya seperti segumpal darah. Kemudian ia membuangnya jauh-jauh. Dan berkata lagi ia kepada orang yang membelahku, masukkanlah lemah lembut dan kasih sayang. Maka tiba-tiba kulihat sesuatu sebesar apa yang baru dikeluarkan. Bentuknya mengilap seperti perak yang dimasukkan ke dalam dadaku. Kemudian ia mengguncangkan jempol kakiku yang sebelah kanan dan berkata, kembalikanlah ke semula dalam keadaan utuh. Maka setelah itu aku pulang dengan berlari dan terasa dadaku dipenuhi oleh perasaan lembut terhadap anak kecil dan kasih sayang kepada orang dewasa. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa wadu'na anka wizrak, dan kami hilangkan darimu bebanmu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fath ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian ayat yang ketiga, allazi anqadha dhahrak, yaitu beban yang memberatkan punggungmu, yaitu beban yang membebanimu dengan beban yang berat. Kemudian ayat yang keempat, Allah mengatakan warfa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, yaitu Allah meninggikan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan menyebutkan nama beliau setelah penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qatadah mengatakan bahwasanya Allah meninggikan, mengangkat sebutan nama Nabi Muhammad di dunia dan juga di akhirat. Maka tiada seorang khatib pun, tiada seorang yang membaca syahadat, dan tiada orang yang solat melainkan pasti mengucapkannya, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Allah mengangkat, meninggikan penyebutan namanya, penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, membawakan riwayat dari Abu Sa'id dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, Jibril datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu pernah berfirman, tahukah engkau bagaimana aku meninggikan sebutan namamu? Maka Jibril menjawab, Allah lebih mengetahui. Lalu Allah berfirman, apabila namaku disebut, maka disebut pula namamu bersamaku. Kemudian Al-Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan, membawakan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku pernah menanyakan suatu masalah kepada Tuhanku, padahal aku tidak ingin untuk menanyakan hal tersebut kepadanya. Aku bertanya, sesungguhnya di antara nabi-nabi sebelumku
ada yang telah engkau tundukkan angin baginya, dan di antara mereka ada yang dapat menghidupkan orang mati. Lalu Allah Ta'ala balik bertanya, wahai Muhammad, bukankah aku mendapatimu sebagai seseorang yang yatim piatu, lalu aku melindungimu? Aku menjawab, benar wahai Tuhanku. Lalu Allah berfirman, bukankah aku mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu aku memberimu petunjuk? Aku menjawab, benar wahai Tuhanku. Lalu Allah berfirman, bukankah aku mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu aku memberimu kecukupan? Aku menjawab, benar wahai Tuhanku. Allah berfirman, bukankah aku telah melapangkan, telah meluaskan dadamu? Bukankah aku telah meninggikan sebutan namamu? Aku menjawab, benar wahai Tuhanku. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian berita ini, kabar ini diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sa'id telah menceritakan dari Qatadah bahwa telah diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya dengan ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lalu beliau bersabda, lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 dan ke-8, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila telah kamu selesaikan dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau berharap. Setiap muslim selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada." Barang siapa yang di dalam dirinya memiliki harapan, memiliki keinginan. Apa harapan tersebut? Harapannya adalah dia ingin bertemu dengan Rabb-nya, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Allah katakan setelahnya, falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Dua syaratnya adalah orang tersebut mengamalkan amal soleh, amal ketaatan, amal-amal kebajikan. Dan setelah dia mengerjakan amal soleh, apa yang dia lakukan? Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, yaitu dia menjauhkan kesyirikan. Di dalam beribadah kepada Allah, dia tidak mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salawatullahi wassalamuhu ala al-habibil mustafa ar-rahmatil muhdati al-mab'usi rahmatan lil alamin muallimal bashari al-kitaba wal hikmata nabiyyina wa sayyidina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة